Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tresna Ningrum dengan NIM 109180640084. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan melakukan simulasi sidang skripsi berdasarkan penelitian yang saya ambil, yaitu dengan judul Rancang Bangun Alat Kestabilan Suhu pada Cooler Box menggunakan sensor DS18B20. Latar belakang masalah. Di sini cooler box itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan dan mendinginkan minuman. Ada salah satu metode yang biasa digunakan untuk mendinginkan minuman atau makanan di dalam cooler box, yaitu dengan cara memasukkan es batu ke dalamnya. Tapi penambahan es batu pada cooler box ini relatif mudah mencair, sehingga keadaan seperti ini itu akan menjadikan media yang kita dinginkan tuh menjadi basah dan tergenang air. Selain itu juga karena genangan air tersebut, cooler box juga menjadi lebih berat. Nah, di sini ada beberapa alat yang saya pakai. Yang pertama yaitu elemen peltier. Elemen peltier ini salah satu komponen modul thermoelectric cooler, di mana ketika dia dialiri listrik, salah satunya itu akan menjadi dingin, sedangkan sisi lainnya menjadi panas. Kemudian di sini saya juga menggunakan sensor DS18B20 sebagai sensor pendinginnya. Sensor DS18B20 ini bersifat waterproof, yang merupakan tuh sensor pengukur temperatur atau suhu yang dapat dihubungkan dengan mikrokontroler. Jadi sensor DS18B20 ini adalah sensor pendeteksi suhu. Output yang dia keluarkan itu adalah data berupa digital, jadi berupa angka. Kemudian di sini saya juga menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah board microcontroller berbasis ATmega 328 datasheet. Fungsinya itu sebagai pengolah data dari keseluruhan sistem, atau dapat disebut sebagai otak dari sistem yang sedang kita bangun gitu. Selanjutnya ada LED display. Jadi LED display ini fungsinya itu untuk memberikan informasi keluaran suhu yang berbentuk digital yang tadinya itu dihasilkan dari sensor DS18B20 ini. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih banyak kotak penyimpanan minuman itu lebih memilih memakai es batu sebagai alat pendinginnya. Kemudian yang keduanya ini, penggunaan es batu ini tidak dapat bertahan lama, sehingga harus diisi ulang secara bertahap karena dingin pada es batu ini tidak dapat bertahan lama. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga, cooler box portable ini memiliki kapasitas yang terbatas. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, dalam perakitan cooler box ini saya hanya menggunakan pemrograman Arduino Uno R3. Kemudian yang kedua, pendeteksi suhu yang saya pakai itu hanya thermal sensor DS18B20 dengan elemen peltier sebagai modul thermoelectric cooler. Kemudian yang ketiga, pembuatan cooler box ini tuh hanya memuat minuman sebanyak 4 botol dengan masing-masing botol ini berukuran maksimalnya 600 ml. Rumusan masalah yang dapat saya simpulkan yaitu bagaimana proses pembuatan alat kestabilan suhu pada cooler box ini. Kemudian bagaimana menjaga suhu pada cooler box ini agar tetap stabil. Yang ketiga itu bagaimana proses dari keluaran informasi yang dihasilkan dari perakitan alat kestabilan suhu ini. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu sebagai simulasi dari sidang skripsi sekaligus sebagai tugas UAS mata kuliah dari riset teknologi informasi. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk penulis. Untuk penulis sendiri manfaatnya yang dapat kita ambil yaitu kita dapat mengetahui perakitan komponen dengan menggunakan Arduino. Kemudian kita juga mampu melakukan pengujian pada alat yang kita buat. Kita juga dapat mengetahui cara kerja dari komponen elektronika dan pemrograman Arduino yang kita buat. Selanjutnya ada manfaat untuk masyarakat. Yang pertama, itu bantu meminimalisir penggunaan es batu untuk pendingin minuman. Yang kedua yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minuman dingin ketika melakukan kegiatan outdoor. Kegiatan outdoor yang dimaksud ini contohnya seperti berkemah, piknik, atau kita sedang bepergian jauh menggunakan mobil, kemudian ketika di jalan tol kita tidak mendapatkan rest area atau jarang terdapat rest area. Jadi kita bisa memanfaatkan si cooler box ini sebagai alat pendingin minuman. Yang ketiga, menjadi referensi penelitian berikutnya untuk bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Itu ada rumusan masalah. Intinya yaitu bagaimana merancang dan mengontrol suhu pada cooler box agar bisa bertahan lama. Kemudian pendekatan yang dilakukan yaitu saya menggunakan metode prototype dengan alternatif pendekatannya itu metode waterfall. Hasil penelitian ini diharapkan
elemen Peltier ini sebagai pendingin yang ramah lingkungan itu mampu menjaga suhu dalam cooler box dan juga dapat meminimalisir penggunaan gas freon sebagai pendingin. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan perangkat keras. Yang pertama yaitu laptop. Laptop yang saya pakai yaitu Lenovo IdeaPad 330 prosesor dengan Intel Core-nya i5 dengan kapasitas memorinya 4GB dan harddisknya 500GB. Kemudian ada board Arduino Uno yang berfungsi sebagai pengolah data dari keseluruhan sistem. Kemudian ada thermal sensor DS18B20 itu sebagai alat pendeteksi dan pengatur suhunya. Ada LED display yaitu untuk menampilkan suhu. Kemudian ada elemen Peltier itu komponen dari thermoelectric cooler yang mampu menciptakan suhu dingin. Selanjutnya heatsink and fan itu untuk membuang suhu panas dalam komponen. Selanjutnya ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang dipakai atau software yang dipakai yaitu Arduino IDE, yaitu sebuah software yang digunakan untuk membuat program yang akan diupload ke dalam board Arduino. Jadi untuk mengatur microcontrollernya ini kita membutuhkan Arduino IDE sehingga alat yang kita rancang dan kita bangun nanti dapat berfungsi sesuai dengan perintah dari si Arduino IDE ini. Di sini ada diagram blok rangkaiannya, di mana elemen Peltier ini menciptakan suhu dingin yang dikontrol oleh Arduino Uno. Suhu yang dihasilkan dari elemen Peltier ini dibaca oleh sensor DS18B20 yang selanjutnya si elemen Peltier ini memberikan data pada Arduino. Suhu yang dibaca oleh sensor ini selanjutnya akan ditampilkan pada LED display sehingga akan memberikan keluaran informasi berupa digital angka suhunya dalam bentuk derajat Celcius. Di sini ada perancangan perangkat kerasnya. Yang pertama ada perancangan dari casing cooler box-nya. Cooler box yang dibuat ini memiliki desain yang berukuran kecil sehingga dapat dibawa kemana saja dan kapan saja. Jadi ukuran casing cooler box yang dibuat itu dengan panjang 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 40 cm. Penempatan dari setiap elemen yang ada ini mengikuti kondisi casing yang saya buat. Di sini sudah ada beberapa tanda-tanda panah. Ini ada tanda panah merah, ungu, kemudian ada yang biru juga. Di sini tanda panah ungu itu menunjukkan semua komponen yang akan dipasang. Semua komponen utama ini diletakkan di bagian belakang cooler box. Jadi ini adalah bagian belakangnya. Selanjutnya untuk panah biru itu menunjukkan sirkulasi suhu yang ada di cooler box ini. Alat yang dipakai untuk sirkulasi suhu di sini adalah fan yang berguna untuk menyebarkan suhu dingin dari Peltier ke segala arah. Kemudian tanda panah merah ini menunjukkan saluran pembuangan hawa panas yang dihasilkan Peltier. Karena kan Peltier ini memiliki dua sisi, yaitu sisi dingin dan sisi panas. Jadi sisi panasnya ini dibuang saja gitu. Jika sisi panas dari Peltier ini dibuang, maka sisi dinginnya ini akan menjadi semakin dingin karena tidak ada hawa sisi panasnya ini. Selanjutnya ada rancangan pendingin. Peltier, heatsink, dan fan ini disatukan menjadi satu kesatuan yang dapat menciptakan suhu dingin pada cooler box. Power atau daya dari Peltier dan fan dihubungkan sehingga kedua komponen tersebut bekerja sama. Ini ada rancangan programnya. Tadi kita menggunakan Arduino IDE, jadi pemrograman ini difokuskan pada pengaturan suhu dan menampilkan suhu pada LED display. Jadi pemrograman ini nantinya akan membantu menampilkan suhu yang dihasilkan yaitu pada LED display nanti. Selanjutnya juga di sini ada rancangan dari flowchart programnya, di mana kita bisa klik mulai, kemudian memilih mode suhunya. Mode suhu di sini ada 3. Jika kita memilih mode high, maka di sini suhu akan didinginkan sesuai dengan batasan suhu high. Nah, begitupun juga dengan medium dan low. Jika Peltiernya hidup, maka kita memilih suhu yang didinginkan sesuai dengan batasannya, maka akan langsung muncul suhu sesuai dengan tetapan yang dibuat. Jika Peltiernya mati, maka otomatis ia akan langsung ke selesai. Nah, begitupun dengan yang medium dan juga low. Apabila batasan suhu sudah terpenuhi, maka proses pendinginan akan berhenti dan menjaga suhu pada mode yang kita pilih. Selanjutnya yaitu implementasi dan hasil pengujiannya. Di sini ada 3 tahapan uji coba. Yang pertama yaitu uji coba struktural. Selanjutnya ada uji coba fungsional dan uji coba validasi. Koneksi antara Arduino dan display, kemudian koneksi antara Arduino dan sensor, dan koneksi antara Arduino dan relay. Untuk koneksi Arduino dan display itu terkoneksi, begitupun juga dengan koneksi Arduino dan sensor itu juga terkoneksi. Selanjutnya yaitu koneksi Arduino dan relay juga terkoneksi. Yang kedua itu ada uji coba fungsional. Jadi uji coba fungsional ini dilakukan dengan cara kita memberikan daya pada setiap komponen
kemudian kita bisa lihat komponen tersebut itu bekerja atau tidaknya gitu. Selanjutnya ini ada hasil dari uji coba fungsionalnya. Yang pertama ada pengujian Arduino Uno. Ini adalah gambar penurun tegangan DC, dan yang ini adalah gambar dari indikator Arduino Uno-nya. Pengecekan modul Arduino Uno ini dilakukan dengan menghubungkan baterai akumulator atau power supply 12 volt pada modul Arduino. Karena Arduino ini hanya bekerja pada daya sebesar 5 volt, maka dayanya tersebut diturunkan terlebih dahulu supaya bisa dihubungkan pada Arduino. Alat yang digunakan adalah penurun tegangan yang output atau keluarannya dapat diatur sesuai keinginan. Setelah daya diturunkan menjadi 5 volt, maka Arduino Uno tersebut akan hidup. Kemudian di sini ada indikator yang menandakan bahwa modul Arduino ini sudah menyala atau belum. Untuk voltase inputnya itu jika 0, maka dia masih dalam kondisi mati. Jika 5 volt, nah ini baru dia dalam kondisi hidup. Jadi selanjutnya ada pengujian display, di mana display ini menunjukkan suhu yang ada pada si cooler box ini. Kemudian di sini juga menampilkan modenya. Selanjutnya ada pengujian modul relay. Modul relay ini itu motor penggerak yang akan menggerakkan komponen pendingin seperti peltier, kipas, dan heatsink. Modul relay ini juga sudah terkompatibilitas dengan program yang ada pada Arduino. Jadi akhir yaitu uji coba validasi, yaitu merupakan pemeriksaan keakuratan pengukuran suhu dan pengecekan program pengatur suhu. Suhu yang diukur itu dibagi menjadi dua, yaitu suhu pada cooler box dan suhu pada elemen peltiernya. Yang pertama itu ada pengujian dari suhu boxnya. Di waktu menit pertama, dia memiliki suhu 32 derajat Celcius. Di menit kedua, dia memiliki suhu 30 derajat Celcius. Di menit ketiga, dia memiliki suhu sebesar 28 derajat Celcius. Di menit keempat, 26 derajat Celcius. Dan di menit kelima, 24 derajat Celcius. Jadi pengujian suhu box ini tuh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suhu yang terjadi dalam cooler box dan menghitung waktu dari perpindahan suhu yang terjadi. Selanjutnya ada pengujian suhu elemen peltier. Di menit pertama dia 32 derajat Celcius, di menit kedua 28 derajat Celcius, di menit ketiga dia 24 derajat Celcius, di menit keempat 20 derajat Celcius, dan di menit kelima 18 derajat Celcius. Pengujian elemen peltier ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suhu yang terjadi pada elemen peltier dan menghitung waktu dari perubahan suhu yang terjadi. Selanjutnya adalah pengujian program pengatur suhu. Di sini ada pengujian program pengatur suhu Modellau, di mana ketika suhu yang terbaca oleh sensor sebesar 20 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendinginnya ini akan bekerja, dalam artian dia hidup gitu ya. Saat komponen pendingin ini bekerja, maka secara otomatis suhu ini akan turun. Nah, ketika suhu ini mencapai 17 derajat Celcius, maka komponen pendingin itu akan mati secara otomatis. Selanjutnya pengujian program pengatur suhu untuk mode medium, di mana ketika suhu yang terbaca oleh sensor itu 18 derajat Celcius atau lebih, maka komponen pendinginnya ini hidup, dalam artian dia dapat bekerja. Tetapi saat komponen pendingin ini bekerja, maka secara otomatis lama-kelamaan suhu ini akan turun. Nah, ketika penurunan suhu ini sudah mencapai 15 derajat Celcius, maka komponen pendingin di sini akan mati, dalam artian dia mati secara otomatis. Selanjutnya ada pengujian program pengatur suhu mode high. Ketika suhu yang terbaca ini sebesar 16 derajat Celcius, maka ia sudah dipastikan bahwa pendingin ini bekerja, dalam artian dia hidup. Namun saat proses pendinginan, lama-kelamaan suhu akan turun. Nah, ketika suhu ini turun dan mencapai batasan 13 derajat Celcius yang sudah ditentukan dalam Arduino, secara tidak langsung otomatis suhu ini juga akan mati karena sudah mencapai batasannya. Dari penelitian yang dilakukan sebagai sarana simulasi dari sidang skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa suhu di ruangan sekitar ini dapat mempengaruhi proses kinerja dari si cooler box ini. Karena sensor yang dipakai ini kan sensor DS18P20, ini tuh sensor yang sangat sensitif. Jadi proses pendinginan cooler box ini juga sedikit terganggu dari program yang ada. Selanjutnya saran yang dapat saya sampaikan dalam pengaplikasian cooler box portable ini itu masih memiliki banyak kekurangan, di mana cooler box ini itu mengkonsumsi daya yang cukup besar, sehingga saya anjurkan untuk langsung menghubungkan ke aki saja, aki yang sedang bekerja atau terhubung langsung pada kendaraan.
Jadi dia bisa memberikan daya yang lebih besar juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam simulasi sidang skripsi ini. Diharapkan juga untuk judul penelitian ini bisa dibawa ke skripsi realnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.